Salam jumpa dan shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam sehati berdoa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas, menikmati kasih Tuhan melalui pujian dan penyembahan serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat yang indah ini. Menandai segala kasih setia-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami sampai pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, terangi hati kami supaya kami semua dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu yang Tuhan utus melalui persekutuan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan menolong dan menyertai juga. Ya Tuhan, kami sambut firman-Mu ini. Ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Daniel pasal 9 ayat 1 hingga ayat 19. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu.
Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya, yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami, dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dari pembacaan ini, saya memilih tema firman Tuhan menuntun kita kepada hidup yang benar. Firman Tuhan menuntun kita kepada hidup yang benar.
Di dalam pembacaan kita dikatakan, setelah Daniel mempelajari kitab Nabi Yeremia, Daniel menemukan alasan mengapa Allah membuang umat Israel ke negeri Babel. Kesadaran ini memukul perasaannya. Dengan segala kerendahan hati, Daniel berdoa memohon pengampunan Allah terhadap dosa umatnya. Ia bertindak sebagai juru syafaat yang memohonkan pengampunan bukan bagi dirinya sendiri saja, tetapi bagi para raja Israel, para pemimpin Israel, para nenek moyangnya, dan segenap umat Israel. Doa permohonan ini adalah respon Daniel terhadap firman yang telah dibacanya. Rupanya setelah membaca firman Allah, Daniel tertuntun untuk menyadari apa yang menyebabkan bangsanya mengalami pembuangan di Babel, yaitu karena ketidaksetiaan mereka. Karena mereka tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, tidak mau diarahkan oleh Tuhan, hanya ingin menjalani kehidupan mereka dengan keinginan diri mereka sendiri, pikiran dan hati mereka. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang menjadi aturan, ketetapan, dan perintah daripada Tuhan. Menyadari akan hal itu, Daniel langsung merespon dengan menaikkan doa syafaat bagi bangsanya. Daniel memperlihatkan kepada kita sebuah sikap yang begitu peka akan kebutuhan pengampunan bagi bangsanya dan peka terhadap apa yang menjadi kehendak Allah melalui peristiwa itu. Melalui pembacaan ini, kita melihat betapa Daniel memiliki pribadi yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Daniel pada saat itu hidup nyaman dalam kerajaan yang diperintah oleh Raja Darius. Bahkan Raja Darius mengasihinya. Tetapi keadaan itu tidak membuat ia lupa dengan kondisi bangsanya yang berstatus bangsa yang dibuang. Pada saat itu, melalui firman Allah, Daniel tertuntun untuk melakukan apa yang bisa dilakukannya bagi bangsanya, yaitu berdoa dan memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka. Melalui firman itu, Daniel menemukan bahwa Tuhan pernah berjanji untuk memulihkan bangsanya. Karena itu Daniel memohonkan pemulihan itu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman Daniel ini menyegarkan kita kembali bahwa betapa pentingnya untuk tekun mempelajari firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kita akan tertuntun untuk mengetahui dan mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih ketika kita telah melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari giat selalu mempelajari firman Tuhan. Kita akan tertuntun untuk semakin mengenal kehendak Allah. Dengan giat mempelajari firman,
Tuhan, firman Allah, kita juga akan menyadari banyak hal-hal yang mungkin yang telah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan tuntunannya melalui firman-Nya kita kembali akan diarahkan untuk diperbaiki sikap dan kelakuan hidup kita dan akan tertuntun kepada kebenaran yang Tuhan kehendaki. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita satu di dalam doa. Tiada putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Menandai segala kasih setia-Mu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menuntun dan menyertai kami di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwa di dalam pembacaan dan perenungan ini kami kembali disegarkan akan manfaat daripada ketekunan mempelajari kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwa pengalaman Daniel sungguh membuat kami tersadarkan kembali betapa dengan tekun mempelajari firman-Mu kami akan selalu tertuntun untuk memahami akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang menegur kami, yang mengingatkan kami, menasehati kami, bahkan yang menuntun kami ya Tuhan, untuk melakukan setiap kehendak yang Tuhan kehendaki, dan untuk memperbaiki apa yang salah yang sudah kami lakukan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami setiap hari melalui kasih Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ingatkan kami senantiasa untuk tekun mempelajarinya, untuk selalu semangat dan sukacita untuk mempelajarinya Tuhan. Karena melalui semua itu kami akan senantiasa berada di dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga selalu berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu yang berada di dalam proses-proses pemulihan saat ini. Tuhan hadir untuk melawat satu persatu menjamah tubuh yang sakit, yang
dirawat di rumah sakit maupun juga dirawat di rumah dalam proses-proses pemulihan. Engkaulah dokter yang maha kuasa Tuhan, menjamah tubuh kami yang sakit dan lemah ini. Beberapa orang tua kami dalam usia indah mereka, dalam masa-masa atau usia lansia mereka, secara fisik mereka begitu lemah. Tapi kami percaya bahwa semangat iman selalu hadir di dalam kehidupan mereka semua. Ya Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang baik, kami juga berterima kasih untuk setiap upaya-upaya pemerintah, tim medis dalam rangka melaksanakan vaksin COVID. Berkatilah ya Tuhan akan proses pelaksanaan vaksin ini, biarlah semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan, sehingga semua yang sudah mendapatkan vaksin boleh akan mendapatkan imun yang lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan akan memberkati sehingga prosesnya akan berjalan dengan baik. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang baik, berkatilah pemerintah dan tim medis yang selalu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pendampingan kepada masyarakat. Limpah kasih, berkat dan kekuatan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang baik, kami juga membawa berbagai pergumulan kehidupan bagi sidang jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, yang menanti teman hidup, anugerah anak, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga. Kami memohon kepadamu, Engkau menolong sehingga berkat-berkat-Mu boleh hadir di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Berkati senantiasa tim multimedia yang Tuhan pakai dalam rangka pelayanan, live streaming maupun sehati di dalam doa. Melalui tayangan-tayangan rohani ini Tuhan, iman kami semakin bertumbuh bersama-sama sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Ya Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang baik, sesaat lagi kami akan menyongsong waktu istirahat kami. Lindungilah dan sertai kami supaya kami boleh tidur dengan nyenyak, sehingga besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah seluruh sembahyang kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini untuk berdoa bersama memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua kegiatan rohani kita yang kita landasi dengan kerinduan yang sungguh di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sampai berjumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.